Shalom Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GPIDI Anugerah Teraji. Pada saat sore ini kita mau mengingat kebaikan Tuhan, sebab saat sore hari ini, waktu di mana Tuhan mati untuk bangkit, untuk menyelamatkan setiap kita. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab kasih-Nya terlalu besar atas hidup kita. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya Dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. sebab kasih-Nya, Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih
Yesus. Haleluya Yesus. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mengingat setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami mengingat anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, begitu besar kasih-Mu atas hidup kami. Setinggi langit kasih-Mu buat kami ya Bapa. Dan saat kesempatan sore ini Tuhan, kami mau meninggikan, kami mau mengagungkan Engkau, Raja kami, Raja di atas segala Raja. Dan kami mau serahkan jalannya ibadah saat sore ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian bagi Engkau berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, katakan segala pujian, segala pujian dan syukur. Ini pujian kami Tuhan, bagimu Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Dengan apa kami balas kasih-Mu Yesus. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sapa Yesus seumur hidupku. Katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ku balas kasih-Mu. Salah hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sapa Yesus seumur hidupku. Ku sapa Yesus seumur hidupku. Haleluya. Engkau Allah yang kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Dengan darah-Mu Engkau menebus setiap kami Tuhan. Dan kami mau berseru kepada Engkau Tuhan. Engkau Yesus Tuhan kami, Allah kami, penyelamat kami. Haleluya. Terima kasih untuk setiap korban-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku lah anak-Mu.
Kak Tessa untuk pimpin dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu ya Bapa, buat anugerah-Mu Yesus, buat pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa, buat karya salib-Mu ya Tuhan, buat darah-Mu yang telah tercurah bagi kami ya Bapa. Karena pengorbanan-Mu itu ya Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini ya Bapa untuk tetap menikmati karya-karya-Mu yang indah dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, kiranya Roh Kudus pimpin setiap kami untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan kiranya Roh Kudus juga pimpin hamba-Mu ya Bapa, dan kiranya lewat pemberitaan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa, dan kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan, dapat menjadi pribadi yang lebih menghargai karya salib-Mu ya Bapa. Tuhan, kami serahkan jalannya pemberitaan-Mu ya Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ini setiap doa dan kerinduan kami ya Bapa, kami serahkan dalam nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mempersiapkan diri diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini mestinya kita tidak biasa mengadakan ibadah karena Jumat. Tapi bertepatan dengan tanggal 15 ini adalah Jumat Agung. Kita memperingati kematian Tuhan. Kita akan menyelidiki firman Tuhan. Sore ini tentang kematian Tuhan membebaskan kita dari beberapa kutuk. Temanya apa Bapak Ibu? Kematian Tuhan membebaskan kita dari beberapa kutuk. Beberapa itu artinya lebih dari satu. Iya. Paskah adalah memperingati pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Dan Paskah itu dimulai dengan penyembelihan domba Paskah. Ayatnya Ulangan 16 ayat 1 sampai 2. 3 hari raya utama. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya di sana. Jadi Musa memperingatkan orang Israel supaya setiap bulan Abib mereka merayakan hari raya Paskah. Apa sih hari raya Paskah? Hari raya Paskah dalam perjanjian lama itu memperingati peristiwa keluarnya Israel dari perbudakan Mesir. Ingat enggak? 430 tahun Israel dijajah oleh Firaun di negeri Mesir. Mereka nangis, mereka susah. Ya namanya orang dijajah enggak ada yang namanya enak. Mereka pengen bebas karena mereka ditindas. Ya, akhirnya Tuhan mendengar doa mereka. Lalu Tuhan membebaskan Israel untuk keluar dari negeri Mesir. Paskah itu sendiri di Mesir dimulai dengan penyembelihan lembu atau domba, ya, yang disembelih
lalu darahnya disabutkan di ambang pintu atau jenang pintu. Nah, kita lihat tentang Paskah itu sendiri mempunyai pengertian nubuatan, berbicara tentang korban Kristus yang menyelamatkan manusia. Iya. Kita nanti akan baca di Keluaran 12 ayat 1 sampai 6. Di situ diterangkan ya tentang domba yang mau disembelih itu harus ditangkap, dikurung pada tanggal 10 bulan Abib itu. Lalu disembelih pada tanggal 14. Mari coba kita baca ayatnya, Keluaran 12 ayat 1 sampai 6. Keluaran 12 ayat 1 sampai yang ke-6 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya. Haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Iya. Paskah dimulai dari tanggal 10 mengambil kambing atau domba atau sapi, dikurung di tanggal 10. Dan tanggal 14 itu baru nanti disembelih. Jadi diambil tanggal 10 disembelih tanggal 14. Berarti ada jeda waktu 4 hari. Kita sama tahu satu harinya Allah sama dengan 1000 tahun manusia. Jadi kalau domba Paskah itu dikurung selama 4 hari, itu menggambarkan pengorbanan Kristus. Ya, yang dikurung 4 hari. Perhitungannya adalah dari sejak manusia jatuh dalam dosa, itu di Kejadian 3:15 sudah dikatakan, dari keturunanmu akan lahir seorang yang akan meremukkan kepala ular, yaitu iblis. Nah itu berarti sudah dicanangkan karya penebusan itu. Ya, karya penebusan sudah dipersiapkan setelah Adam jatuh. Nah, dari Adam jatuh dalam dosa sampai saat Iska dikorbankan di atas mezbah, itu jeda waktunya 2000 tahun. Nah, dari Iska dipersembahkan ya di tanah Moria sampai saat kematian Yesus di kayu salib, itu jeda waktunya 2000 tahun. Jadi kalau diperhitungkan dari Kejadian 3:15, wahyu penebusan dijanjikan, dari keturunanmu akan lahir seorang yang meremukkan kepala ular, tapi ular akan memagut tumitnya. Berarti sejak saat itu domba Paskah sudah dipersiapkan.
Sampai kenyataannya Yesus dikorbankan butuh waktu 4 hari. Podo kan? Sama kan? Dengan domba Paskah dikurung tanggal 10 lalu disembelih tanggal 14. 4 hari karena 1 harinya Allah, 1000 tahun manusia. Ya, dari domba Paskah di Mesir itu membebaskan dari kematian anak sulung. Kenapa Israel disuruh menyembelih domba Paskah? Karena keluarga Israel yang menyembelih domba Paskah lalu rumahnya ada darah itu terhindar dari kematian anak sulung. Jadi domba Paskah di Mesir itu membebaskan dari kematian anak sulung. Kita lihat ayatnya, Keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Iya, orang Israel yang nurut menyembelih domba, lalu darahnya disapukan di ambang dan jenang pintu. Mereka bebas dari kematian anak sulung. Iya. Tapi sebaliknya kita melihat bagi orang Mesir yang tidak mengerti masalah ini. Bagi orang Mesir yang tidak ada pengorbanan domba Paskah, malam itu mengalami kematian anak sulung. Dari anak raja sampai rakyat jelata, bahkan sampai kematian anak sulung hewan mereka. Yang tidak ada tanda darah itu. Mereka mengalami mati. Coba kita lihat ayat 29 sampai 33. Ayat 29 sampai 33. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku." Iya. Mesir yang tidak mengerti dan tidak ada domba Paskah, malam itu mengalami kematian anak sulung. Anaknya raja sampai anaknya rakyat jelata. Anak-anak dari hewan, peliharaan mereka, pokoknya yang sulung pada mati. Karena tidak ada pengorbanan domba Paskah. Beda dengan Israel karena ada pengorbanan domba Paskah yang melambangkan korban Kristus. Ya. Maka tempat Mesir itu pada mati itu anak sulung, tempat Israel enggak. Nah, anak sulung itu dalam pengertian yang rohani, menurut Keluaran pasal 4 ayat 22,
itu berbicara tentang bangsa Israel. Coba kita baca Keluaran 4 ayat 22. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Iya. Anak sulung itu gambaran dari umat Israel. Umat pilihan Tuhan. Tidak mengalami mati. Umat pilihan Tuhan tidak mengalami mati karena ada pengorbanan domba Paskah. Nah, Paskah dalam perjanjian baru itu yang dikorbankan bukan domba, kambing, atau sapi. Paskah dalam perjanjian baru, domba Paskah yang dikorbankan itu adalah domba Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Ingat enggak waktu Yesus di seberang sungai, Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Paskah dalam perjanjian baru yang dikorbankan adalah domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Paskah dalam perjanjian baru bukan anak domba, kambing domba yang dikorbankan. Dalam perjanjian baru, Paskah itu yang dikorbankan adalah domba Allah itu, Yesus Kristus. Nah, sekarang kita melihat di dalam Alkitab. Ya, kalau di Mesir, perjanjian lama, domba Paskah membebaskan dari hukuman kematian anak sulung. Ya, anak sulung itu menggambarkan umat pilihan Allah. Dalam perjanjian baru, domba Paskah, Tuhan Yesus itu juga setelah dia dikorbankan, dia membebaskan kita dari segala macam tulah atau kutuk yang sebenarnya harus jatuh kepada semua manusia karena dosa dan pelanggaran kita. Mari kita lihat ayatnya, kalau domba Paskah Yesus membebaskan kita dari berbagai macam kutuk. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Iya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Domba Paskah di Mesir membebaskan dari kematian anak sulung. Itu tulah juga yang dijatuhkan di Mesir. Nah, domba Paskah dalam perjanjian baru, pengorbanan Yesus, membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat yang harus jatuh kepada manusia. Kenapa? Kutuk hukum Taurat itu jatuh kepada orang yang melanggar hukum Taurat.
Kalau saudara baca kitab Ulangan 28. Dari ayat 1 sampai 14 temanya membahas tentang berkat. Diberkatilah orang yang mendengar baik-baik dan melakukan firman Tuhan. Tapi di ayat 15 seterusnya dikatakan, terkutuklah orang yang tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan hukum Taurat itu. Dari ayat 15 seterusnya, dari pasal 28 kitab Ulangan itu membahas kutuk. Nanti saudara bisa baca di rumah. Kutuk apa saja itu? Macam-macam ada. Kutuk untuk orang yang melanggar hukum Taurat. Nah, kalau kita mau berbicara secara jujur, saudara, siapakah di sini yang berani mengangkat tangan dan mengatakan, saya lulus melakukan hukum Taurat? Tidak ada satupun yang lulus melakukan hukum Taurat. Karena kitab suratan Yakub mengatakan, sudah melakukan 9 perintah tapi melanggar 1 salah kepada semuanya. Jadi kalau mau berkata jujur, tidak ada orang yang lulus. Seandainya manusia itu bisa lulus menjalani hukum Taurat, Tuhan Yesus tidak perlu turun ke dunia. Kenapa Yesus harus turun ke dunia menebus dosa manusia? Karena tidak ada yang berhasil lulus dalam melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus harus turun dikorbankan. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu, dia menjadi terkutuk supaya berkat Abraham menjadi bagian saudara dan saya. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib membebaskan kita dari bermacam-macam kutuk. Kalau saudara baca di Ulangan 28, mulai ayat 15 seterusnya, ada banyak daftar kutuk. Tapi sore ini saya tidak akan membahas semuanya secara rinci. Saya akan persingkat saja bagi menjadi beberapa bagian kutuk. Kutuk yang pertama adalah kutuk berupa sakit, penyakit, akibat manusia melanggar firman. Kita baca itu, Kejadian 3 ayat 16. Kejadian 3 ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Iya, Kejadian 3:16. Akibat Hawa tidak mendengar firman, melanggar firman, lebih nuruti omongan setan, maka kutuk itu jatuh. Susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Ya, ada kata sakit. Ya. Dan juga bumi itu terkutuk lalu mengeluarkan unak dan duri. Duri itu juga simbol dari sakit penyakit. Karena duri kalau nusuk manusia sakit kan? Nah, duri itu simbol dari sakit penyakit. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, gak ada itu sakit pilek, watuk,
flu atau COVID, nggak ada itu setelah manusia jatuh dalam dosa, bermacam-macam penyakit. Ya, sakit ini sudah ketemu obatnya, ketemu vaksinnya, nanti akan datang lagi penyakit yang lebih besar, lebih hebat lagi. Ini menunjukkan bahwa sakit penyakit itu merupakan salah satu kutuk akibat pelanggaran firman. Namun dengan peristiwa Paskah, korban Yesus di kayu salib itu membebaskan kita dari kutuk. Apa ya? Mari kita lihat buktinya 1 Petrus 2:24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya. Sebelum Yesus disalib, dia dipecut dengan cemeti yang ada logam tajam. Tubuhnya hancur, keluarlah bilur-bilur berdarah-darah. Bilurnya itu menyembuhkan. Yesus disakiti supaya orang percaya dibebaskan dari sakit penyakit. Lalu Keluaran 15:26 menjanjikan, kalau kamu mau dengar firman, nurut firman Tuhan, segala penyakit yang pernah ditimpakan di Mesir, yang ada di Mesir dunia ini, tidak akan datang kepadamu. Coba Keluaran 15:26. Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, ulah mana yang sudah dijatuhkan di Mesir tidak akan menimpa kamu. Kalau kamu mau dengar menurut firman. Karena Yesus di kayu salib, bilur-bilurnya menyembuhkan sakit penyakit. Yang kedua, pengorbanan Yesus membebaskan selain dari kutuk sakit penyakit. Pengorbanan Yesus membebaskan kita dari kutuk susah payah mencari rezeki. Akibat manusia jatuh dalam dosa, manusia harus susah payah mencari rezeki. Itu merupakan kutuk. Kita baca Kejadian 3, 17, 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang dengan susah payah, kamu akan mencari rezeki. Dengan berpeluh, berkeringat, kerja keras, kamu akan berusaha mencari rezeki. Itu pun yang ditumbuhkan unak dan duri. Jadi susah payah dalam mencari rezeki itu akibat dari pelanggaran manusia terhadap firman Tuhan. Namun melalui korban Yesus di kayu salib, dia menjanjikan berkat melimpah bagi kehidupan orang percaya. Filipi 4:19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah akan mencukupkan segala kekuranganmu. Saudara perlu apa? Kurang apa? Firman ini mengatakan Allahku akan mencukupkan kekuranganmu. Lah kekurangan saya banyak itu kok. Seberapa banyak pun Tuhan bisa. Allahku akan mencukupkan kekuranganmu. Iya, kekuranganmu. Nek kurangnya akeh piye Om? Tuhan bisa, karena yang dipakai untuk mencukupkan kekurangan kita adalah menurut kekayaan. Kekayaan dari siapa? Kekayaan dari Tuhan. Tuhan ki sing murbaing dumadi, yang menciptakan langit, bumi, emas, perak Tuhan punya. Kekayaan Tuhan tidak habis kok untuk memberi berkat kepada 7 keturunanmu. Menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Jadi melalui pengorbanan Yesus Kristus, kutuk dalam mencari makan secara susah payah telah dihapus oleh pengorbanan Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh nurut firman Tuhan, Tuhan janji Tuhan akan mencukupkan kekurangan. Seberapa kekuranganmu Allah bisa memberi. Ini janji Tuhan. Ya, yang terakhir adalah kutuk hukuman neraka. Akibat manusia jatuh dalam dosa, manusia harus mengalami kematian. Baik kematian pertama maupun kematian kedua. Kematian pertama itu mati secara jasmani, kematian kedua adalah kematian secara rohani di dalam api neraka. Tapi lewat pengorbanan Yesus, kutuk hukuman neraka ditebus oleh Tuhan. Roma 6:23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, upah dosa, akibat dosa itu maut, kematian. Baik kematian secara jasmani, dilanjutkan kematian rohani, yaitu kematian kedua di neraka. Tetapi karena Yesus datang ke dunia, dikorbankan di kayu salib, karunia Allah, hidup kekal. Hidup kekal bukan di dunia, hidup kekal itu di sorga. Ya, demikian juga dengan Yohanes 3:16. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia, hingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Yang percaya tidak binasa. Tapi apa? Beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di surga. Ini hasil pasca pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, karena itu marilah seraya kita merayakan Paskah, Jumat Agung, kematian Tuhan, hayatilah peristiwa kematian Tuhan. Dengan kita mengucap syukur, menghargai pengorbanan Tuhan yang sudah mau mati di kayu salib untuk segala dosa kita. Ya, dengan demikian orang-orang Kristen yang tahu menghargai korban Tuhan, ya, dia akan terhindar dari kejatuhan. Biasanya orang yang jatuh terus itu adalah orang yang tidak menghargai korban Tuhan. Orang yang menghargai korban Tuhan, dia rasa bersalah sekali kalau dia selalu berbuat dosa. Karena Tuhan sudah membayarnya. Harga ketebusan itu terlalu mahal. Karena itu dia tidak akan menyia-nyiakan
harga yang mahal pengorbanan Tuhan. Kita baca ayat terakhir, 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Hanyalah orang yang menghargai korban Tuhan. Dia akan berusaha sungguh-sungguh. Dia memelihara, meneguhkan panggilan dan pilihannya. Dengan demikian, kamu tidak akan pernah terserandung, tidak gampang jatuh. Ya, dia akan mendapat hak penuh masuk kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Mari seraya kita merayakan pengorbanan Tuhan, kita mengingat korban Tuhan yang sudah menderita. Ya, tebusanmu itu terlalu mahal. Bukan dengan emas perak, tapi dengan darah anak domba. Hargailah itu. Engkau menghargai korban Tuhan, engkau tidak akan gampang untuk jatuh di dalam dosa. Mari kita akan bangkit diri, kita menyanyi kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Apa di dalam sorga, seraya kami merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kematian-Mu di kayu salib membebaskan kami dari bermacam-macam kutuk. Ya, baik kutuk sakit penyakit, ya, kutuk susah payah mencari rezeki. Demikian juga kutuk pahukuman neraka akibat manusia jatuh dalam dosa. Engkau telah pikul di kayu salib. Yesus Kristus membuatnya demikian. Dia digantung di kayu salib supaya berkat Abraham menjadi bagian kami. Tuhan, ajar kami menghargai korban Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, tebusan untuk nyawaku terlalu mahal. Kami sudah bukan dengan emas perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Terima kasih. Ajar kami menghargai korban Tuhan. Ajar kami hidup dalam ketaatan
hidup dalam kekudusan. Demikian kami tidak akan terserandung. Bahkan Tuhan memberikan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan kekal, di kerajaan Tuhan kami, Yesus Kristus. Ada jemaat yang datang dengan sakit penyakit, korban Tuhan menyembuhkan Anda. Ada jemaat yang mengalami kekurangan, kesulitan dalam mencari nafkah. Korban Kristus menjanjikan mencukupkan segala kekurangan. Ya, bahkan lebih dari itu korban Tuhan menyelamatkan kami dari pahukuman. Upah dosa itu maut, tapi karunia Allah hidup kekal dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dengan peristiwa Paskah ini menggugah, mengingatkan kami untuk lebih mengasihi Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sekedar informasi, ini Jumat Agung, 2 hari lagi kita kumpul lagi hari Minggu ya untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Dan peristiwa Paskah kebangkitan Tuhan nanti saudara hadir dalam acara ibadah sesuai dengan jadwal undangan. Ya, saudara diundang jam berapa? Karena supaya tidak berjubel jadi satu, jadi dibagi 2 kloter, ya. Jadi kloter pertama jam 3, kloter kedua 4:30, ikutilah jadwal undangan itu supaya tidak berjubel, ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, doakan terus pembangunan dan saudara punya rezeki, korbankan pengorbananmu untuk Paskah dan selebihnya untuk pembangunan. Kita bangkit berdiri, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah persoalan apapun kau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Pengorbanan anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, nasar, buah sulung, korban untuk Paskah atau untuk pembangunan. Tuhan menilai, mencatat, dan Tuhan kembalikan lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Marilah kita pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan